Ya, terima kasih Pak Patrick yang sudah menyapa suster, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Baik, selamat pagi semuanya suster, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat. Selamat datang di webinar Santo Yusuf yang kelima dengan tema menjadi pendidik seturut teladan Santo Yusuf. Webinar ini diikuti oleh Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, Yayasan Dwi Bakti Jakarta, Yayasan Anselma, Yayasan Santo Antonius Batu Raja, Yayasan Santo Gregorius, dan Yayasan Santo Bonaventura Timur Leste. Baik, untuk membuka pertemuan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa kepada Bapak Ignatius Kristiandi, disilahkan. Selamat pagi suster dan Bapak Ibu semuanya. Mari sebelum kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat kesehatan, atas nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, kami juga berterima kasih dan bersyukur atas kesempatan perjumpaan kami ini meskipun lewat virtual Zoom. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau selalu memberikan Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami, untuk membimbing setiap percakapan kami pada pertemuan kali ini. Ya Bapa, semua rencana baik ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah tumpuan, harapan, dan juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Andi yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Justina Tias Windiarti selaku moderator dan merangkap MC pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, Suster Maria Pauli FSGM. Kepada Suster Pauli disilahkan.
Ibu Windy, Baik, yang saya hormati dan saya kasihi Suster Aquina, Suster Levita, dan Dewan Penasihat Provinsi, Dewan Pembina Yayasan, para Suster Ketua Yayasan, dan juga para Suster Kepala Sekolah, tim pengembang SDM Yayasan Dwi Bakti dan yayasan-yayasan di bawah naungan Kongregasi FSGM Provinsi Indonesia, dan juga Bapak Ibu, Suster Bapak Ibu, karyawan, karyawati se-Yayasan Dwi Bakti Jakarta dan Lampung. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya bahagia mendengar suara Bapak Ibu ya, meskipun secara fisik kita jauh, tetapi hati kita dekat. Dan setiap bulan kita disatukan dalam ruang virtual ini ya, untuk saling temu kangen, saling meneguhkan satu sama lain. Juga terima kasih dari Yayasan Insan Mandiri Denpasar, dan beliau tetap kongregasi FSGM, hanya jauh sekali tugasnya di sana. Dan juga para suster yang lain di yayasan-yayasan Georgius, Anselma, Antonio, Bonaventura, dan juga Yayasan Dwi Bakti sendiri. Bapak Ibu suster yang terkasih, terima kasih tadi kita semua sudah saling bertegur sapa, saling mengasihi dengan saling menyapa. Saya rasa sapaan-sapaan yang segar tadi membuat kita, imun kita dan semangat kita kembali ya. Jadi setelah 1 minggu kita disibukkan dengan begitu padatnya acara dari pagi sampai petang, bahkan Bapak Ibu selama daring ini bekerja ekstra dibanding yang secara biasa kita mendidik anak-anak. Tepat sekali bahwa bulan ini dan hari ini kita bersama Suster Edita dari tim spiritualitas itu akan mendalami semangat Santo Yusuf, bagaimana kita sebagai pendidik. Sebelum kita melangkah ke materi nanti yang akan disampaikan Suster Edita, pertama saya juga mengucapkan terima kasih bahwa 2 hari yang lalu para suster, Bapak Ibu, guru, karyawan, karyawati, dan anak-anak semua nyengkuyung ya. Nyengkuyung itu mendukung semua kegiatan yang kita lakukan. Dan sepertinya itu menjadi kerinduan banyak orang. Bapak Ibu secara kompak bekerja sama menginformasikan kegiatan itu dan akhirnya disambut banyak pihak. Saya rasa yang mengikuti live streaming itu tidak hanya yayasan-yayasan kita, tetapi juga di luar kita, paroki-paroki, umat, dimanapun berada yang tahu informasi ini ikut berdoa. Dan terima kasih bahwa kita semua menjadi saksi kebaikan Allah. Dan kalau Bapak Ibu melihat pemandangan yang indah sore hari itu di rumah-rumah keluarga, orang tua, anak-anak kita, sungguh mengharukan bagaimana anak-anak duduk bersimpuh, berdoa, mengatupkan tangan, bersujud, dan dengan aneka cara mereka menyampaikan kerinduan kepada Allah kita yang maha baik dan maha belas kasih dengan wujud yang sama. Saya rasa itu juga karena pendidik, karena Bapak Ibu guru, karena suster mengajarkan hal-hal itu kepada mereka. Maka mereka bisa melakukan itu dan bisa meneladani itu. Kalau di media sosial itu begitu marak aneka macam hal, dan kita sore itu mewarnai dengan warna yang khas, yang berbeda. Suasana keheningan, suasana doa, sikap-sikap doa yang baik. Saya rasa itu kita merasul dengan cara bermedia. Dan itu sungguh luar biasa. Saya terharu melihat itu. Dan bagaimana anak-anak dengan kondisi masing-masing di keluarga, dengan keterbatasan, mungkin 1 HP kecil untuk 3 anak, duduk bersama, mendengarkan, dan ikut berdoa. Itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan memang kita mensyukuri itu semua, karena Bapak, Ibu, dan Suster ambil bagian secara aktif, baik secara langsung, juga di dalam forum virtual itu, maupun juga secara setiap harinya. Bapak Ibu yang terkasih,
tepat bahwa kita hari ini juga akan bersama Suster Edita dibantu untuk menjadi pendidik yang lebih meneladan Santo Yusuf. Mungkin ada 1-2 hal catatan dari yang kita lakukan kemarin. Di tengah situasi keprihatinan, rasa syukur yang mendalam atas peran serta anak-anak dan orang tua, memang kita juga masih ada keprihatinan ya. Kemarin di kolom live chat, di dalam live streaming itu beberapa anak mengungkapkan kata-kata yang kurang santun, yang masih kasar, mungkin saling mencela temannya, atau hal-hal yang berbau ras, dan sebagainya. Saya rasa itu tugas kita. Kalau live chat itu ditutup, saya rasa juga tidak akan mendidik mereka, anak-anak. Mereka akan melakukan hal itu di luar kita. Justru itu saya syukuri secara pribadi dengan begitu kita tahu. Para suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru tidak usah menjadi gelisah dan cemas yang berlebihan, tidak usah merasa bersalah yang berlebihan, justru kita tahu bahwa itu areal di mana kita akan merasul kembali. Kita akan mendidik mereka lebih santun dalam hal etika bermedia sosial. Dan nanti Suster Edita juga akan membantu kita dengan banyak hal. Bapak Ibu mengaplikasikannya sendiri dalam lingkup yang lebih luas. Salah satunya itu. Nanti menjadi PR kita bersama, dan kita tidak akan pernah lelah untuk melakukan itu. Jangan pernah bosan, dan jangan pernah mengharapkan bahwa semuanya akan sempurna. Suatu saat kita akan melakukan hal yang sama, dan pasti masih ada 1-2 anak-anak yang melakukan yang kurang kita harapkan. Disitulah justru saya ingat kata-kata Suster Yusta, disitulah dibutuhkan aliran kehidupan. Disitulah kita mengalirkan rahmat kehidupan itu bagi mereka. Dan mereka membutuhkan sentuhan sapaan kita, dan juga teladan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mohon ini nanti menjadi catatan untuk kita semua, dijadikan materi juga dalam pembelajaran karakter, bagaimana untuk bersikap santun dalam segala hal, terutama juga di dalam bermedia sosial. Pada kesempatan ini juga terima kasih kepada Suster Edita sebagai tim spiritualitas yang berkenan untuk memberikan kita materi dan pendalaman. Kepada tim SD Fransiskus 1 Tanjung Karang, Suster Paulis, Ibu Justina Tias, dan juga Pak Patrick, dan rekan-rekan petugas live streaming yang telah berhari-hari mempersiapkan ini, dan juga SD Fransiskus Kampung Ambon, yang telah menyiapkan novena untuk kita hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan baik. Erlangga juga yang selalu mensupport kita dalam Zoom, dan juga Bapak Ibu tapi Mami semuanya. mau buka WA gimana? Sekali lagi, profesiat atas semua yang boleh Tuhan lakukan, yang boleh kita saksikan karya Allah di dalam pelayanan pendidikan kita, dalam kegiatan-kegiatan di yayasan kita. Di tengah-tengah keprihatinan yang semakin maraknya pandemi ini, mari kita juga khusus nanti berdoa bersama Santo Yusuf, agar mereka yang sakit disembuhkan, kita semua yang sehat diberi kekuatan, dan juga diberikan kemampuan untuk semakin mengasihi mereka. Setuju ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mengasihi, Bapak Ibu hadir di sini karena mengasihi, karena mencintai Tuhan, karena merasa butuh bahwa saya ingin menimba air hidup, saya ingin menimba kekuatan, semangat hidup setelah saya tenaga, energi terkuras selama 1 minggu, saya ingin duduk untuk berdoa seperti Maria, mendengarkan, menguatkan iman spiritualitas kita bersama. Selamat berwebinar, dan nanti bulan depan akan kami ingatkan lagi petugas berikutnya supaya siap dan juga mempersiapkan diri dengan baik. Saya kembalikan kepada Pak Patrick, selamat berwebinar dan selamat berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Pauli selaku Ketua Yayasan Dwi Bakti telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan kembali kepada Bu Windy selaku MC pada acara pagi hari ini. Untuk Bu Windy, monggo dipersilahkan.
Terima kasih Pak Patrick dan terima kasih kepada Suster Pauli untuk sambutannya, untuk sapaannya, dan apresiasi yang luar biasa atas berlangsungnya doa lintas agama yang sudah berlangsung 2 hari yang lalu. Saya sedikit mengutip kata-kata atau kalimat dari Suster Pauli, mohon izin ya Suster ya. Kita semua hadir di sini karena cinta. Kita semua hadir di sini karena kasih dan haus akan kasih Tuhan. Semoga webinar dan doa novena ini menjadi sumber kekuatan untuk rohani kita. Baik, langsung saja mari kita dengarkan narasumber utama kita pada hari ini, yaitu Suster Maria Edita FSGM sebagai perwakilan dari tim spiritualitas FSGM Indonesia. Kepada Suster Edita disilahkan. Masih mute Suster Edita. Selamat pagi, Suster Aquina, Suster Levita, para suster, para dokter, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Salam sehat. Selamat pagi, Bapak Ibu ya. Semoga kita semua di sini tetap sehat, kuat, dan semangat. Untuk Bapak pagi, baik. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang pemulihan, salam sehat, tetap kuat dan semangat. Kita tetap bersatu di dalam doa. Semoga hari ini kita bahagia dan penuh berkat. Saudara-saudari, dalam novena kali ini saya bersama Suster Yusta, Suster Alberta, Suster Yohanita sebagai tim spiritualitas FSGM mau mengajak Anda semua untuk meneladan tokoh sederhana yang terkenal di balik layar namun luar biasa. Kita sudah 5 kali ini untuk mengikuti novena. Kalau kita mencoba melihat, menemukan, dan merenungkan hidup Santo Yusuf, bahkan dalam kesempatan yang berbeda, mungkin ada sebagian besar yang juga mengikuti webinar tentang Santo Yusuf. Mungkin juga ada yang sudah katam ya, sudah mendarah daging tentang Patris Kurdi. Namun kita bersama-sama mau melihat sesuai dengan tema kita hari ini, menjadi pendidik seturut teladan Santo Yusuf. Kita mau melihat sisi yang lain dari ketaatan Santo Yusuf dalam menjawab kehendak Tuhan. Dan sebelumnya saya akan putarkan video inspiratif, semoga membantu permenungan kita hari ini. Dalam doa dengan segala kerendahan, ampunkan aku, wahai yang maha sempurna, karena diriku hamba-Mu yang melumur dosa. Papaku seorang dokter, kerjanya di rumah sakit. Papaku suka menolong orang yang sakit. Papaku kalau kerja pakai jas warna putih. Papaku selalu bersih dan rapi. Papaku kemana-mana bawa tas hitam yang isinya suntikan. Papaku kalau nyuntik orang pakai suntikan yang panjang banget. Terima kasih. Terima kasih, Bia. Giliran Riko. Bapakku pilot, kerjanya nyetir pesawat terbang. Wuh!
seluruh dunia deh. Kalau papaku pulang, selalu bawa oleh-oleh. Kayak coklat, terus mainan. Aku juga dikasih kaos. Pokoknya papaku hebat deh. Terima kasih, Riko. Sekarang giliran Adi. Ayo Adi, maju ke depan. Bapakku kerja pakai seragam. Seragamnya berwarna hijau. Pakai sepatu boot berwarna hijau. Bapakku gagah kalau pakai seragam itu. Aku suka sekali melihatnya. Setiap hari, dia berangkat pagi-pagi dan pulangnya sudah sore. Aku hebat. Adi, sebenarnya pekerjaan bapakmu apa? Kamu kemarin kemana? Hah? Ah! Ya, kasih Mama minum obat. Sembuh. Obat kan murah. Adi, kenapa sih mukanya merengut terus dari tadi? Hah? Kenapa? Adi, tolong ya, taruh seragam bapak ini di kamar ya, bocah bagus ya. Ini, nih. Males ya, Bu. Adi. Si Adi itu kenapa sih, Pak? Mukanya gusar terus. Biar saya yang akan bicara sama dia. Jangan dimarahi, Pak. Pelan-pelan. Ya. Adi, yuk bantuin bapak bersihkan sepatu yuk. Ya sudah, kalau nggak mau, bapak bersihin sepatu sendiri saja deh. Kenapa sih Bapak nggak pernah cerita kalau Bapak itu tukang sampah? Oh. Jadi itu yang bikin kamu ngambek, ya nak? Hah? Adi, kenapa? Hah? Kamu malu dengan pekerjaan bapak? Adi, kamu lihat sekitar lingkungan kita. Bersih kan? Coba kalau tidak ada orang yang mau membersihkan sampah-sampah itu. Pasti kotor, jorok, bau. Dan kalau sampah-sampah itu dibiarkan menggunung, maka akan jadi sarang tikus, kecoa, lalat, dan terus jadi sarang penyakit deh. Adi, yuk sini yuk, duduk situ yuk. Nih. Sini. Adi, bapak itu pekerjaannya memang bukan dokter yang menyembuhkan penyakit. Oh, tapi sama pentingnya. Karena bapak bisa mencegah orang kena penyakit. Ya kan, Pak? Iya,
dia. Ngerti kan? Bapakku bekerja selalu menggunakan seragam hijau dengan sepatu boot warna hijau. Kedatangannya selalu ditunggu-tunggu semua orang. Karena tanpa dia, rumah, jalanan, gedung-gedung, dan semua tempat akan kotor dan bau. Pekerjaannya membuat rumah-rumah dan jalan jadi bersih. Bapakku adalah tukang sampah. Yang mengambil setiap sampah dari rumah kalian, sehingga rumah kalian tidak bau dan kotor. Kata bapakku, kalau rumah bersih, maka orang-orang akan terhindar dari wabah penyakit. Bapakku hebat! Makasih Adi. Iya, nak. Iya. Bapak memang hebat, nak. Dalam Ambil nafas dulu. Dulu sambil baik Bapak Ibu, para suster, saya juga menonton berkali-kali terharu sekali ya. Mungkin ada satu atau dua yang mau men-sharingkan singkat saja kesannya apa tentang video ini. Silahkan. Ada Bapak Ibu yang mau bersharing? Ini yang di ruangan ini banyak yang terharu ini. Belum ya, apa pada terharu semua ini? Suaranya ketinggalan di leher ini sudah di. Baik, Suster Pauli. Ada yang pada sedih kelihatannya terharu semua ya ini. Baik, nanti boleh ya, nanti kalau mau bersharing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, bagi saya video ini menjadi inspirasi ya, menarik sekali, di mana ada proses pematangan dari reaksi spontan sampai menentukan sikap. Nampak jelas bahwa anak yang pada awalnya sangat sedih, malu, begitu banyak perasaan yang berkecamuk. Karena apa? Profesi ayahnya yang dirasa tidak sehebat orang tua teman-temannya. Perlahan-lahan melalui proses menjadi berubah. Ada keberanian untuk mengakui, pola pikir, kreativitas menjadi tumbuh, dan hatinya terbuka, tanpa beban mengatakan, bapakku seorang yang hebat. Dan luar biasanya ini orang tuanya ya. Orang tuanya yang dengan sabar mengikuti proses yang dialami anaknya.
membantu anaknya menjadi pribadi yang bebas, kreatif, mampu menangkap hal positif dalam semua profesi, dan menumbuhkan rasa syukur serta menghargai. Saya kira itu yang bisa kita ambil. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, bagi saya video ini menjadi inspirasi kita jika kita mau bicara tentang pendidik. Kita menjadi pendidik seturut teladan Santo Yusuf itu bagaimana? Santo Yusuf seorang yang sederhana. Saya katakan tadi bahwa berkali-kali juga disampaikan pada awal, saya ingat sekali Suster Pauli awal mengatakan bahwa Santo Yusuf adalah tokoh di balik layar. Pendidik itu siapa? Kalau secara spontan, kalau saya pendidik itu siapa sih? Ya guru gitu ya. Nah, guru bayangannya di sekolah. Nah, pendidik itu adalah seorang yang mendidik ya. Seorang yang mendidik. Lalu ya, orang yang mendidik itu bagaimana? Memelihara dan memberi latihan, ini salah satunya ya. Banyak penjelasan-penjelasan tentang orang yang mendidik itu seperti apa. Kita mau fokus pada dua hal ini. Bahwa menjadi pendidik itu berarti memelihara dan memberi latihan. Memelihara dan memberi latihan apa? Budi pekerti, tingkah laku, dan kecerdasan. Ini perlu ya. Dua poin penting ini yang mau kita coba renungkan, refleksikan dalam permenungan kita hari ini. Nah, kita ini semua pendidik ya, para suster dan saudara-saudari. Mau kita seorang guru, kita dokter, kita perawat, kemudian kita juga pramubakti atau office boy, kita seorang suster, kita dalam keluarga, atau kita yang tugas di sosial, di tim retret, kita semua ini adalah pendidik. Ya, kita perlu sadari itu. Maka jangan sampai, oh bukan, saya kan kerjanya dokter. Dokter hanya menyuntik, dokter hanya ini, guru itu tugasnya, bukan. Kita semua adalah pendidik. Mari kita lihat, memelihara yang dimaksudkan di sini apa? Yang pertama itu menghargai orang lain. Sebagai seorang pendidik, kita butuh memiliki ini. Bagaimana menghargai orang lain? Menghargai orang lain di tempat kerja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Di tempat kerja misalnya. Mengakui kemampuan orang lain atau profesi orang lain. Seperti itu, semua tugas dimanapun adalah tugas mulia. Tadi kita lihat dari video yang menginspirasi kita. Bagaimana Bapak itu menjadi seorang pendidik yang hebat. Sampai anaknya memahami, menyadari bahwa orang tuanya itu hebat seperti orang tua teman-temannya. Baik kita seorang guru, perawat, pramubakti yang bertugas di dapur, farmasi, tim retret, panti asuhan, semua pekerjaan yang kita kerjakan sungguh-sungguh punya nilai. Seandainya kita memang melakukannya dengan penuh ketulusan. Dalam satu unit tentunya ada berbagai profesi. Pekerjaan yang perlu saling bekerja sama. Masing-masing dari kita perlu menanamkan dalam diri bahwa suatu pekerjaan itu baik. Sehingga membantu untuk menyadari bahwa yang ada di sekitar kita adalah mitra kerja kita. Nah ini berikutnya, memelihara itu juga ada unsurnya memberi apresiasi. Bagaimana kita dalam kerja memberi contoh, memberi teladan, memberi apresiasi kepada orang lain.
tidak pelit terhadap pujian dan mengakui kelebihan serta kelemahan diri sendiri maupun orang lain. Kita berani dan mau mengatakan Anda luar biasa, Anda hebat, terima kasih atas bantuannya. Kita tidak perlu pelit untuk mengatakan hal-hal positif, lebih-lebih pada saat ini ya. Kita perlu juga memberikan semangat. Kalau pengalaman cerita dari saudara-saudari kita yang sedang isolasi mandiri, suster, doa dan semangat sapaan itu menjadi imun yang sungguh-sungguh bagi kami sangat kuat ya. Menaikkan imun. Dan untuk memberi apresiasi sekarang ini banyak cara ya, apalagi di dunia sekarang ini. Dunia digital, begitu banyak media-media sosial. Nah, tadi disampaikan Suster Pauli di awal, bagaimana bahwa dalam kolom chat kemarin ada hal-hal negatif, orang-orang mengatakan dengan hal-hal negatif. Nah, kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Bagaimana caranya kita menghargai orang lain, memberikan pujian melalui media sosial. Kemudian memelihara kelangsungan hidup. Nah, ini kaitannya, konteksnya memelihara di sini dikaitkan dengan tugas dan pelayanan kita di unit masing-masing, di yayasan masing-masing, di mana kita bekerja. Jika kita setia berusaha menjaga nama baik dengan penuh ketulusan, yakinlah bahwa ada berkat yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nama baik kita jaga dengan tutur kata, sikap perbuatan kita, pemberian diri kita, dan yang masih banyak lagi. Kita ini tugasnya akan di berbagai tempat ya. Di sekolah, di rumah sakit, di karya sosial, semua yang dikelola akan tetap menarik dan dipercaya, dan otomatis karya-karya kita akan tetap berjalan. Kalau memang dipercaya oleh orang lain, otomatis karya kita akan berjalan. Berikutnya, menghargai waktu. Nah, ini dalam memelihara ini juga ada unsur untuk menghargai waktu ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bahwa waktu bekerja harus kita gunakan sungguh-sungguh bekerja. Waktu istirahat, sungguh-sungguh istirahat. Nah, bagaimana kita gunakan waktu-waktu ini? Mari kita kembali bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah waktu-waktu ini kita sudah gunakan untuk bekerja? Contoh kecil saja, misalnya, sesuai dengan porsi masing-masing ya, aturan yang ada. Ketika bekerja kita gunakan tidak sesuai, misalnya lebih banyak santai, ngobrol, ya, siaran ke sana kemari. Kalau siaran ke sana kemari boleh, tetapi waktunya ya, waktunya yang tepat. Sehingga ada hal-hal penting yang tertunda. Atau pada suatu waktu kita, karena kita tidak bisa memanage waktu, bangunnya kesiangan misalnya. Ada waktu yang tersita yang seharusnya bisa digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian berikutnya dalam memelihara ini juga memelihara nama baik. Konteks memelihara nama baik di sini kita juga kaitkan dalam tugas kita masing-masing, baik di karya kesehatan, pendidikan, sosial, pastoral, dan juga para suster di tempat masing-masing, di komunitas masing-masing. Jika kita setia berusaha menjaga nama baik dengan penuh ketulusan, maka kita setia pada lembaga, teman, keluarga, akan ada berkat jalan keluar di kemudian hari. Dan kita mau belajar dari Santo Yusuf. Santo Yusuf dalam hal ini menjadi pendidik yang sejati bagi keluarga Nazaret.
Kita ingat kembali bagaimana Santo Yusuf dalam mimpinya didatangi malaikat untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ketika harus membawa Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati. Yusuf menjadi pendidik yang sejati dengan diam dan penuh iman. Ini orangnya diam, nggak banyak bicara, tapi melakukan kehendak Tuhan. Ini Santo Yusuf yang sudah kita kenal ya, kita banyak bisa membaca di Patris Corde ataupun di kitab suci. Santo Yusuf dalam dia menjadi pendidik yang sejati. Dengan sikap ketaatan yang penuh, kesediaan, ketulusan, kejujuran. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, dan dalam diam atau hening, yang menunjukkan relasi mendalam pada Allah. Melakukan yang tepat untuk orang lain. Kita lihat Santo Yusuf bagaimana menjadi pendidik yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang memberi latihan. Memberi latihan ini lebih menekankan pada jiwa entrepreneurship yang kami renungkan kemarin kaitannya dengan entrepreneur ya. Yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, menciptakan yang berbeda, mampu melihat peluang dalam sebuah tantangan dan kesulitan. Lebih-lebih pada saat ini, kita mengalami situasi pandemik yang tak kunjung berakhir. Ya. Mau melakukan apa saja yang menghasilkan. Mari kita lihat kembali kebutuhan apa yang mendesak untuk bertahan hidup saat ini. Dalam keluarga, dalam tugas kita, di tempat kerja masing-masing. Syukur bisa berkembang. Kita lihat secara luas, bukan lagi hanya aku masing-masing, tetapi kita semua. Apa sumbangan kita dalam unit kerja, masyarakat, dan keluarga, terlebih pada saat ini? Ya. Kesulitan, tantangan saat ini, ya, Bapak Ibu, para suster, kita semua juga mengalami, saya juga sangat mengerti. Masih terbersit adanya kesedihan mendalam yang terjadi di sekitar kita. Serasa begitu berat untuk melangkah yang sulit kita mau hadapi bersama-sama. Kita semua mempunyai iman, Bapak Ibu ya. Dengan iman kita yakin bahwa dalam tantangan ada suatu berkat. Tantangan kita tangkap menjadi peluang untuk mengembangkan unit kita masing-masing, untuk melindungi, mempertahankan keluarga kita, dan juga untuk mengembangkan masyarakat. Kemudian, entrepreneur di sini juga menjadi sebuah kesadaran bagi kita untuk menumbuhkan jiwa pendidik yang bersedia untuk menjadi pelatih bagi rekan-rekan kerja. Situasi pandemi saat ini nih terasa sekali ya Bapak Ibu, saudara-saudari, lebih-lebih di sekolah yang menuntut semuanya itu bekerja di rumah, yang menuntut semuanya menggunakan IT. Nah, ini juga menjadi peluang untuk kita. Juga di rumah sakit saya kira sama. Bagaimana kita bersedia untuk menjadi pelatih bagi rekan kerja, terlebih mereka yang baru. Kita bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Saudara-saudara yang ada di sekitar kita adalah mitra kerja kita. Yang muda belajar pada yang tua. Yang tua juga punya inisiatif membantu yang lebih muda. Yang muda aktif bertanya, begitu juga sebaliknya. Yang tua juga bisa belajar dengan yang muda. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita siap menjadi pelatih. Pendidik itu juga melatih. Dalam kesetiakawanan, kepedulian terhadap yang lain, di dalam karya pendidikan,
kesehatan sosial. Menjadi pelatih berarti juga lebih pada berbagi ilmu. Kalau kita punya ilmu, kata Tuhan itu kalau kita punya satu lalu dipendam, ya satu saja. Tapi kalau kita punya, kita bagikan kepada yang lain, itu akan berkembang. Kita diperkaya, orang lain diperkaya. Dan semuanya juga menjadi berkat. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, untuk memelihara dan menjadi pelatih, menjadi pendidik, kita juga perlu memiliki budi pekerti, tingkah laku, dan kecerdasan. Kita kembali belajar dari Santo Yusuf. Santo Yusuf itu sebagai seorang yang entrepreneur. Kalau dalam film, Bapak Ibu pasti pernah melihat film ya, saudara-saudari. Ketika Santo Yusuf bagaimana digambarkan, mengenalkan pada Yesus tentang profesinya sebagai seorang tukang kayu. Santo Yusuf seorang bapak yang berani secara kreatif. Ini juga salah satu. Kita bisa melihat cerita Santo Yusuf. Yang dimaksud dengan keberanian kreatif Yusuf itu, ketika setiba di Bethlehem, tidak menemukan tempat untuk Maria melahirkan, ia mengatur sebuah kandang dan menatanya kembali, sehingga sedapat mungkin menjadi tempat penyambutan bagi putra Allah yang datang ke dunia. Ini cara-cara kreatif, inovatif, ini juga sudah dimiliki, bukan hanya entrepreneur, bukan hanya berkembang sekarang, tapi Santo Yusuf juga sudah melakukannya itu. Santo Yusuf itu seorang tukang kayu, tapi punya jiwa entrepreneur. Yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Maka dari Santo Yusuf ini, Yesus itu belajar tentang bagaimana nilai, martabat, dan kegembiraan. Apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri? Nah, itu disebutkan juga di dalam Patris Urdi. Hal penting yang diteladankan Santo Yusuf sebagai pendidik sejati, yaitu miliki iman yang mendalam, percaya akan kuasa Tuhan. Bukan lagi keinginan sendiri yang terus-menerus diperhitungkan, namun karya keselamatan Tuhan untuk kita semua. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, apapun profesi atau tugas kita, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, yang sebagian melukiskan kesedihan mendalam, terenggutnya saudara-saudara kita kembali ke pangkuan Bapa, dan juga mereka yang masih harus pemulihan. Mari kita tetap kuat. Semangat menjadi pendidik sejati, yang mampu memelihara dan memiliki jiwa entrepreneur dengan meneladani Santo Yusuf yang dengan diam mempunyai iman mendalam akan Allah, menjadi pendidik keluarga Nazaret dengan ketulusan, kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, dan berani menjadi seorang bapa yang kreatif untuk kelangsungan karya keselamatan Allah untuk kita semua. Mari kita teladan apa yang dilakukan Santo Yusuf, bahwa kita pun bersama-sama berupaya agar kita juga berani menjadi pendidik yang sejati, memiliki jiwa yang kreatif. Demi kelangsungan apa? Kelangsungan karya keselamatan Allah di dalam pekerjaan tugas kita masing-masing, panggilan kita masing-masing sebagai guru, sebagai suster, sebagai dokter, dan profesi yang lain. Dan itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, maka sebagai pertanyaan refleksi untuk kita semua, yang pertama, teladan apa saja yang bisa kita contoh dari Santo Yusuf sebagai seorang pendidik dalam keluarga Nazaret? Banyak ya teladannya, tapi kita bisa pilih
kaitannya dengan kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, bagaimana pengalaman Anda sebagai seorang pendidik dalam keluarga dan di tempat kerja? Kalau kita melihat dari video tadi, orang tua anak tadi memberikan pendidikan, mendidik anaknya secara baik, melalui proses yang begitu indah. Dan Santo Yusuf juga begitu, mengenalkan Yesus dan sebagai seorang tukang kayu, pasti dari kecil sampai besar itu mengenalkan kepada Yesus. Nah, di tempat kerja juga bagaimana kita? Pengalaman kita. Kita lihat positif dan negatifnya. Positifnya untuk penyemangat kita, negatifnya untuk kelemahannya ini kita berusaha untuk lebih baik lagi. Itu terima kasih Bapak Ibu, itu permenungan yang bisa saya bagikan dan kita coba untuk refleksi bersama dua hal ini dan nanti akan dipandu oleh Bu Windy. Oh Pak Patrick, baik saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Maria Edita FSGM yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Suster Edita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saatnya kita menanggapi refleksi atau permenungan yang sudah diberikan oleh Suster Edita, barangkali dari Bapak Ibu yang pernah mengalaminya di kehidupan di pendidikan, sekolah, di sosial, bermasyarakat yang berkaitan dengan refleksi tersebut. Monggo untuk Bapak Ibu yang terkasih untuk men-sharingkan pengalaman tersebut. Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu yang terkasih. Pak Patrick. J, Pak Hari. Saya dulu nih sharing ya Pak. J, silakan Bapak. Saya tadi lihat video tayangannya Suster Edita. Itu ada gini loh dia bilang. Pak, jangan dimarahi. Pelan-pelan. Itu sebetulnya muncul sosok Bapak Santo Yusuf. Itu tadi saya mau lihat ya. Satu, karena apa? Mungkin si ibu punya keraguan ya kepada si bapak. Ntar dimarahi lagi anaknya, gitu ya. Makanya dipesan supaya tidak memarahi. Itu kesannya saya tadi di video itu juga. Saya pandangan ke arah sana. Terus yang kedua, pengalaman saya di dalam mengajar, pernah itu begini. Ada anak, dia sering tidak masuk nih anak nih, dalam Meet. Dari kelas berapa ya? Kelas 7 lah, kelas 7. Sekarang sudah kelas 8 anaknya. Dari kelas 7. Terus, tapi ibunya baik orangnya, peduli pada anaknya, peduli kepada guru. Sering orang tua ini bilang, iya Pak, karena itu sinyal, karena kameranya rusak, dan lain sebagainya lah begitu. Setelah kelas 8 ini Pak, ini kan masih tahun ajaran baru nih, saya buat di WA guru. Ini mamanya anak ini perlu ditegur ini. Jangan selalu membela anaknya apabila tidak masuk Meet. Datang seorang temanku bilang, dia jawab, sabar Pak Hari, sabar. Ini juga sebetulnya Bapak kita, Santo Yusuf, ada di dalamnya. Begitu loh Pak.
Sehingga beberapa hari kemudian sebetulnya anak itu juga saya sampaikan melalui temannya, tolong bilangin sama temanmu si A supaya dia ikut MED. Oh iya Pak, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya Pak. Kira-kira begitu sih Pak, ini sharing saya. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi dari pengalaman Pak Hari, dari segi dari Santo Yusuf itu adalah sabarnya ya Pak ya. Ya. Karena tanpa disadari setiap perbuatan orang di sekitar kita, di sekeliling kita itu ada jiwa dari Santo Yusuf yang tersirat di kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu ya Pak Hari ya? Iya Pak Patrick. Terima kasih Pak Hari atas sharingnya. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang terkasih untuk menambahkan lagi. Terima kasih untuk Pak Hari sebelumnya. Boleh saya menambahkan Pak? Monggo Suster, silakan. Saya hanya mengaturkan terima kasih Pak Hari yang luar biasa, yang pasti juga sudah melakukan menjadi seorang pendidik, berusaha menjadi seorang pendidik yang sejati. Salah satunya adalah bersabar terhadap proses anak-anak kita, yang setiap anak itu berbeda. Ada yang langkahnya 1 langkah sudah berhasil, tapi ada yang butuh 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Kesabaran, dalam kesabaran itu ada kasih. Tadi sudah sampaikan ya, ada cinta di atas. Tadi sudah sampaikan Suster Pauli juga bahwa dalam keseluruhan itu bungkusnya memang kasih. Pak Hari sudah melakukan itu. Profesia dan terima kasih. Terima kasih Suster Edita yang sudah menambahkan. Monggo silakan Bapak Ibu yang terkasih. Pasti ada pengalaman yang sudah Bapak Ibu alami selama ini. Pak Patrick. Monggo Bu Seli, monggo silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Patrick. Berkaitan dengan teladan Santo Yusuf, sekaligus dengan film yang tadi ditayangkan oleh Suster, di dalam mendidik itu perlu adanya kerjasama. Di dalam film tadi, ketika si anak menunjukkan sikap galaunya, si ibu bertanya tetapi anak tidak memberi jawaban. Lalu sang ayah mendekati dengan caranya, lalu si ayah dari caranya tersebut menemukan apa yang menjadi penyebab anaknya menjadi galau seperti itu. Ibu datang, sini nak, kita duduk bersama di sini. Nah itu adanya kerjasama antara ayah dan ibu. Nah pengalaman saya dalam kerjasama ini dibutuhkan ketulusan. Ketulusan itu berasal dari hati. Jadi ketika kita mendidik dengan hati, secara otomatis ketulusan itu akan datang, akan ada dari sikap dan tingkah laku kita ketika kita mendidik anak-anak kita. Nah, tadi pagi cocok sekali dengan hari ini. Tadi pagi saya dengan suami saya sharing sedikit tentang pendidikan. Di zaman sekarang, mendidik secara daring. Secara nyata saja, kita sulit sekali untuk mendidik karakter anak. Contoh hal kecil, posisi duduk ketika belajar. Kita selalu menekankan ketika belajar, kita duduk dengan posisi badan yang tegak. Nah, kita Zoom meeting hanya beberapa saat. Kita bisa di situ menyapa anak-anak yang duduknya tidak tegak, duduknya tidak baik. Tetapi hanya sebentar. Itu hal kecil. Kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, itu pun perlu kita latihkan di dalam kehidupan sehari-hari. Secara nyata ketika kita mendidik tatap muka, hal itu sulit sekali kita bisa tanamkan. Apalagi sekarang. Nah, dari tadi pagi, saya dan suami saya itu ya sedikit sharing dan memberikan argumen masing-masing. Nah, apa yang terjadi, yang saya alami sekarang ini,
saya mengajar di kelas 6. Menurut kesaksian guru sebelumnya, anak-anak ini sulit sekali untuk diajak gabung di dalam meeting. Ketika pagi sudah ada pengumuman, diajak meeting untuk kegiatan dan pelajaran yang akan dipelajari hari itu, sulit untuk bergabung. Nah, dari sini, karena saya ingin anak-anak itu ada sedikit perubahan, maka satu demi satu anak-anak saya japri. Saya telepon, kemudian saya WA, dan luar biasa. Dalam waktu 1 minggu, pembiasaan itu menjadi sedikit ada perubahan. Anak-anak 100% bisa ikut meeting. Tetapi masih lagi, ini ketulusan ya Bapak dan Suster yang ingin saya angkat. Tetapi untuk menghidupkan kamera seperti ini, mereka masih enggan. Berarti seorang pendidik harus mencari tahu apa penyebabnya. Dan sedikit demi sedikit bisa saya tahu, saya mengetahui penyebabnya. Jadi ketika meeting mereka saling screenshot wajah-wajah teman-temannya ketika ikut meeting, lalu itu dijadikan bahan bulian di belakang sana. Nah, dari situ, dari apa yang saya temukan ini, saya mencoba memberikan masukan. Dan ini tidak bisa secara langsung ketika meeting karena kendala sinyal juga, pesan tidak bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak. Saya mencoba untuk mendekati satu persatu. Siapa sebenarnya yang sering melakukan itu? Satu-satu saya telepon, kemudian saya WA, dan puji Tuhan, dalam 1 minggu kemarin, seluruh anak, ada 28 anak, berani membuka kamera seperti kita ini. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama. Nah, yang kerjasama kedua adalah kerjasama antara guru dengan orang tua. Ketika ada anak, setiap hari kita mengirimkan tugas, lalu anak diminta untuk mengerjakan kembali, lalu dikembalikan ke kita dengan mengirimkan hasil pekerjaannya. Saya memberi waktu sampai pukul 12 untuk mengumpulkan tugas tersebut. Pukul 11, saya sudah mulai japri beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Tetapi japri itu hanya dibaca dan tidak ditanggapi oleh beberapa anak. Lalu saya telepon pun tidak diangkat. Dari situ saya mencoba mencari informasi, karena masih murid baru ya, kita belum kenal siapa orang tuanya. Saya mencoba mencari informasi, siapa nomor orang tua yang bisa saya hubungi. Dari keadaan seperti itu, saya mencoba telepon dengan orang tua. Dan ada beberapa kesaksian dari orang tua bahwa orang tua A, orang tua B, itu nggak mungkin kalau ditelepon atau dihubungi oleh kita untuk membuka HP-nya. Tetapi ternyata puji Tuhan, ada beberapa anak yang sulit untuk diajak komunikasi, orang tua tersebut membuka HP-nya dan saya diskusi bersama, mari Bapak Ibu, kita bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita. Apalagi secara daring seperti ini, kami, para guru tidak mungkin bisa bekerja sendiri untuk mendidik anak-anak kita tanpa kerjasama dari orang tua. Dan puji Tuhan, ya, sampai kemarin malam, saya bisa menghubungi orang tua walaupun sampai larut malam. Jadi pukul 11:30 ada yang baru mengirimkan tugas karena saya bisa menghubungi orang tuanya. Jadi sharing saya ini adalah ketulusan. Ketulusan yang terpancar dari hati. Ketika semua dilakukan dengan hati dan tulus, pasti Tuhan akan membantu kita. Tetapi selain itu, Suster dan Bapak Ibu,
ketika berdoa, anak-anak yang tadi saya telepon, yang menurut saya ada kendala, itu kok secara otomatis hadir dalam doa saya. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Monggo Tuhan, kami orang tua dan guru hanya sebagai alat untuk membantu mereka berkembang, tetapi tetap kami mengandalkan Tuhan di dalam karya-karya kami sebagai guru dan orang tua. Demikian sharing saya. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih Bu Seli atas sharingnya. Monggo Suster Edita untuk menanggapinya. Saya hanya mengaturkan terima kasih Bu Seli untuk sharingnya yang sudah menginspirasi, menguatkan ya, memotivasi kita semua bagaimana kita melayani dengan hati sehingga kita mencari langkah-langkah gimana kita mendekati anak harus dengan hati supaya mereka juga terbuka mau dibantu. Saya kira itu. Terima kasih. Masih yang lainnya mungkin Pak Petri. Terima kasih Suster Edita. Monggo Bapak Ibu yang terkasih, bila masih ada sharing yang ingin disampaikan, pengalamannya, ataupun apa itu di masyarakat, di dunia kerjanya, monggo silahkan. Dari kesehatan mungkin Pak Patrick, ada tidak? Iya, ini tadi kan sudah 2 dari pendidikan ya Suster ya. Dari sekarang kesehatan. kita mau coba ke kesehatan. Barangkali ada yang memang berkecimpung di dunia kesehatan. Monggo Bapak Ibu. Dari Metro, ada nggak? Santa Maria ya Suster ya? Iya, Santa Dari Metro, Maria. ya? Dari Santa Maria. Atau dari para suster, dari Kota Bumi, atau dari para suster yang lain, dokter, perawat mungkin. Monggo Bapak Ibu dipersilakan, suster pun juga dipersilahkan. Atau ya. Saya ya Pak Patrick. Monggo Suster Elfrida. Oh, Suster Elfrida. Baik, terima kasih. Memang menjadi pendidik pada saat ini sangat luar biasa. Saya menggarisbawahi yang tadi Bu Seli sharingkan, juga Pak Haryanja, bahwa pada dasarnya kita sekarang memang harus memanfaatkan sebesar-besarnya kerjasama kita, khususnya dalam memaksimalkan tripusat pendidikan. Saya rasa dari cerita Bu Seli dan Pak Haryanja tadi sangat terlihat bagaimana peran besar guru, tetapi juga saya rasa tidak ketinggalan juga orang tua ya. Itu sebagai tripusat pendidikan. Pada saat ini orang tua kita berjuang sangat luar biasa untuk membantu putra-putrinya. Selain mereka memikirkan ekonomi, kehidupan, dan lain sebagainya, sekarang harus menjadi pengajar, pendidik seperti kita. Tanpa bantuan mereka, kita tidak bisa menjalankan seluruh proses pendidikan. Maka, supaya kita sedikit meringankan orang tua dalam mendampingi anak-anak, kita memang harus mempunyai metode ataupun berbagai macam keterampilan dalam mendekati anak-anak, khususnya di dalam bermedia pada saat ini. Ya namanya anak-anak ya Bapak Ibu, kita ini kan mendidik, tidak langsung jadi, tetapi kita terus berjuang, pantang menyerah. Saya rasa juga Santo Yusuf dalam ketulusannya, ketenangannya, kegigihannya membantu Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang sekuat Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang penuh karakter unggul seperti Tuhan Yesus. Maka kita terus berjuang. Maka baik kalau sharing seperti ini di-sharingkan dengan sesama temannya seperti tadi supaya menginspirasi kita juga. Saya melihat juga di SD Fransiskus II, Bapak Ibu guru itu, misalnya kita sudah menetapkan sampai jam berapa begitu ya pembelajaran, tetapi akhirnya sampai malam.
karena melayani, membantu orang yang baru bisa bergabung setelah bekerja dan lain sebagainya. Belum lagi kalau bermasalah dan juga mengalami berbagai kendala dalam pembelajaran, sampai didatangi ke rumahnya, sampai dituntun, kadang harus ke sekolah dan lain sebagainya. Sekarang memang luar biasa peran kita sebagai pendidik. Saya rasa juga bukan hanya pendidik kita di dunia pendidikan, kita juga sebagai pendidik di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu juga sebagai orang tua, kemudian semua kita sebagai orang tua. Maka kita terus berjuang lah ya Bapak Ibu saat ini bagaimana caranya supaya tetap bisa membantu anak-anak bertumbuh, berproses, membentuk dirinya semakin berkarakter, tetapi juga cerdas dan semoga nantinya bisa menjadi anak-anak yang diandalkan. Teladan Santo Yusuf seperti yang tadi sudah di-sharekan Suster Edita memang sangat membantu kita, menginspirasi kita untuk menjadi pendidik yang memang sungguh-sungguh menjadi pendidik. Dan sepertinya juga Santo Yusuf sejalan dengan Muder Anselma ya. Muder Anselma mengajarkan banyak hal, bagaimana cara kita mendidik dengan tulus, dengan penuh cinta, dan juga dengan penuh kesadaran bahwa kita mendidik anak harus sesuai dengan jenjangnya. Tidak bisa langsung jadi. Kita semua berproses, saat nanti kita menuai hasil yang baik. Terima kasih Sister Edita inspirasinya untuk kita semua. Ya, terima kasih Sister El, sama-sama. Baik, terima kasih Suster El sudah menambahkan lagi. Selanjutnya apakah masih ada Bapak Ibu dari tim kesehatan ataupun sosial? Kita beri kesempatan lagi Pak Patrick untuk 2 orang lagi mungkin ya. Iya, untuk 2 orang lagi. Oh iya, ada Pak Wawan, SDF 2. Monggo Pak, silakan. Terima kasih pada Pak Patrick dan Suster Edita. Kejadian COVID-19 ini membuka lebar mata kita bahwa setiap sendi bangsa kita ini masih rapuh dan lemah, ya. Dan bangsa yang sendi-sendinya masih rapuh dan lemah ini akan diwariskan pada anak-anak yang sekarang kita didik. Jadi ini terpikirkan oleh saya dari semalam, di mana regulator oksigen sulit, konsentrator sulit, sampai harus ada konser amal untuk beli konsentrator oksigen. Saya pikir generasi ini begitu banyak kelemahan. Dan kemudian saya sadari bahwa anak-anak yang kita didik ini di masa depan akan jadi pemimpin, akan jadi orang-orang yang menjalankan bangsa ini. Santo Yusuf itu semakin dipelajari semakin terasa sangat hebat ya. Mentalnya, kerja kerasnya, pasti beliau juga ayah dari Yesus, mendidik Yesus dengan sangat baik. Ya. Sehingga Yesus menjadi orang yang bisa mentransformasi banyak orang. Gitu. Maka dari teladan Santo Yusuf ini saya mengambil bahwa kita pun selayaknya demikian, menyadari bahwa anak kita yang kita didik ini nanti akan menjadi pemimpin di masa depan, akan mengambil alih negeri dan bangsa ini, mengelolanya menjadi lebih baik. Dan semoga kalau kita bisa meneladan secuil saja dari Santo Yusuf, semuanya akan jadi lebih baik. Kita bisa melakukan segalanya dengan lebih baik, dengan lebih tulus, dengan penuh cinta kasih, dan juga dengan lebih berkualitas. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Wawan atas masukan atau pengalamannya. Monggo Sister Edita kalau mau menanggapi. Terima Silakan. kasih Pak Wawan, luar biasa ini ya refleksinya. Baik, ya kita tetap menjadi pendidik yang harus kuat, tangguh supaya nanti generasi ke depan juga kuat dalam menghadapi tantangan. Sekali lagi bahwa saya ingatkan dan kita semua mari kita sadari untuk menjadi kuat bukan hanya secara ilmu ya, tapi kita sungguh-sungguh bisa meneladan Santo Yusuf dengan iman yang kuat, iman mendalam itu sangat kita butuhkan saat ini. Supaya kita menjadi pribadi kuat, kita bisa menguatkan orang lain, kita juga bisa memberikan kekuatan kepada anak-anak kita. Saya kira itu saja Pak Patrick, terima kasih. Terima kasih Suster
Edita, Bapak Ibu yang terkasih, satu lagi pertanyaan ataupun sharing, apakah masih ada? Masih Pak Patrick dari saya. Oh, Pak Andi, silakan Pak Andi, monggo. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu semuanya. Di sini tadi sudah Bapak Ibu guru sudah menyampaikan bagaimana di sini guru mata pelajaran yang mengampu belum saya ajari dulu untuk mencari temannya dan memanggilnya sehingga mereka dapat dipanggil temannya dan mengikuti Zoom atau Meet gitu. Jadi di sini secara garis besar kita harus saling mendukung, peduli, ya, mengerti antar teman gitu. Semuanya sekarang dilakukan secara daring. Kalau kita nggak saling mendukung, apalagi di masa seperti ini, ya udahlah kamu nggak ikut Zoom nggak apa-apa, nggak ikut Meet nggak apa-apa, seperti itu. Tapi kita sebagai guru di sini mengajarkan ke siswanya sendiri atau ke anaknya sendiri untuk saling peduli terhadap teman-temannya. Misalkan si A lagi sakit, boleh dihubungi. Kalau bisa ikut mendengarkan materi, silahkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas sharingnya. Monggo Suster Edita sekaligus memberikan penguatan untuk materi pada pagi hari ini. Monggo, terima kasih Pak Andi untuk sharingnya ya. Bagaimana Pak Andi sudah berjuang bersama yang lain tentunya, bekerja sama dengan yang lain untuk mendampingi anak-anak lebih saat ini yang tidak mudah untuk kita semua serba daring. Saya kira itu sudah tepat, sudah dilakukan hal-hal yang baik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, selain kita yang di sekolah menjadi pendidik, ini para suster, para dokter, para perawat yang ada di yayasan kita yang di Yayasan Kesehatan saat ini juga sudah sedang berjuang ya. Sebagian besar berjuang bagaimana menjadi pendidik, memelihara keberlangsungan, menyapa supaya sesama kita juga selamat. Nih banyak sekali yang saat ini sedang berjuang seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, masih menyiapkan oksigen, masih merawat mereka yang isoman. Tadi teman kebetulan ini para suster, maaf saya mau sharing, tapi tiba-tiba ada yang minta oksigen untuk yang isoman. Jadi mereka sedang ikut Zoom, tapi ada yang harus dirawat. Saya kira ini proses ya. Saya kira memang ini realitanya bahwa mereka juga sedang menjadi pendidik yang sejati, yang seperti diteladankan oleh Santo Yusuf untuk mencari peluang yang memang bisa digunakan untuk berkembang, mencari alternatif mana supaya orang lain bisa selamat. Baik, saya hanya mau menyampaikan bahwa untuk menjadi pendidik, kita juga perlu memiliki jiwa seorang pendidik yang sejati, mampu untuk memelihara, mampu untuk menjadi pelatih yang handal, yang punya jiwa entrepreneur, seperti yang diteladankan oleh Santo Yusuf. Dan jangan lupa bahwa kita tetap harus memiliki iman yang mendalam. Terima kasih. Terima kasih untuk Suster Edita atas materinya pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah sharing pengalamannya. Semoga ini menjadi permenungan kita bersama untuk menjadi lebih baik, menjadi tonggak pendidikan lebih baik. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke Bu Windy selaku MC untuk melanjutkan acara novena pada siang hari ini. Untuk Bu Windy, monggo dipersilakan.
Suster Edita sebagai narasumber kita pada hari ini, dan luar biasa sekali materinya. Saya dari sini juga menyimak banyak sekali sharing-sharing, refleksi yang Bapak Ibu sampaikan, itu sungguh sangat mendalam. Saya terenyuh dengan Pak Wawan. Pak Wawan begitu mendalam sekali, terutama dengan situasi yang seperti ini ya. Di daerah manapun mengalami, bahkan kita sendiri, keluarga juga mengalaminya. Dan juga ada beberapa tips-tips ini dari Bu Guru, Pak Guru terkait menyapa anak dengan ketulusan, itu adalah sebuah motivasi dan juga harus dilaksanakan. Dan ini juga banyak Bapak Ibu Guru yang menyaksikan, boleh kita gunakan tipsnya ini dari Ibu, tadi yang pertama siapa Bu siapa, Pak Patrick ya? Bu Shelly. Iya, Bu Shelly. Itu luar biasa sekali. Maka izinkan saya untuk menarik benang merah dari webinar kali ini. Saya sedikit merangkum, menjadi pendidik seturut teladan Santo Yusuf. Pendidik, kita semua adalah pendidik. Ketulusan itu landasannya, cinta itu ajarannya. Jangan segan mengakui kemampuan orang lain. Jangan segan memberikan apresiasi. Jangan segan memberikan dukungan. Saat ini kita sulit. Aku, kamu, kita semua. Mari bergerak di dalam situasi ini dan percaya kita memiliki iman dengan dijiwai semangat Santo Yusuf. Kita bisa melangkah sesuai dengan profesi dan pekerjaan kita. Ya, semoga tidak salah ya, Suster Edita ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti doa novena Santo Yusuf yang kelima ini. Doa novena ini yang bertugas kali ini adalah SD Fransiskus Kampung Ambon, Jakarta. Suster, Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah kita bersama-sama mendalami materi menjadi pendidik seturut teladan Santo Yusuf, marilah kita sekarang bersama-sama berdoa novena Santo Yusuf yang kelima. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama Santo Yusuf. Kita buka doa novena kita dengan menyanyikan lagu pembukaan, Santo Yusuf yang menjaga. Yesus
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Suster dan Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan doa novena kita, mari kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, serta mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita dengan berdoa, saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk bersatu hati, berdoa bersama dalam rangka novena Santo Yusuf yang kelima ini. Bapa, hari ini kami mengenangkan Santo Yusuf dalam hidup dan karya pelayanan kami. Ajarilah kami agar selalu mengandalkan-Mu di dalam hidup kami, dan dapat meneladan semangat Santo Yusuf yang berani mengambil keputusan di dalam setiap masalah ataupun kesulitan, serta tantangan yang kami hadapi, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kami dapat memiliki hati yang sabar, rendah hati, dan penuh tanggung jawab dalam tugas pelayanan kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat siang para suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama mengenal sosok Santo Yusuf sebagai seorang pendidik bagi anaknya Yesus. Seperti yang sudah kita ketahui, Santo Yusuf berani mengambil suatu keputusan yang besar untuk tetap menjadikan Bunda Maria sebagai istrinya saat ia mendapat rahmat dan anugerah dari Allah untuk mengandung anaknya. Ia pun mengambil keputusan untuk mendaftarkan Yesus sebagai anaknya dan bertindak sebagai seorang bapak dalam hidup Yesus. Maka kita sering sekali mendengar dalam bacaan Injil bahwa Yesus disebut sebagai anak Yusuf. Santo Yusuf menjadi sosok seorang bapak dan pendidik yang baik bagi anaknya. Ia mengambil peran sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang mengajarkan dan mendidik Yesus untuk taat kepada orang tua dan juga pada kehendak Allah. Allah memilih Yusuf secara langsung sebagai bapa untuk Yesus karena sudah terbukti betapa taatnya Santo Yusuf kepada Allah. Dengan penuh tanggung jawab dan sukacita, ia mengajari dan mendidik Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Pertanyaan untuk kita refleksikan, apakah kita sebagai pendidik sudah seperti Santo Yusuf yang mendidik anak-anak kita dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab? Apakah kita sudah menerima dengan tangan terbuka anak-anak yang datang kepada kita? Santo Yusuf adalah sosok yang selalu menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, karena ia percaya itu semua berasal dari Allah. Kita patut meneladan sikap menerima seperti Santo Yusuf, menerima setiap anak-anak yang dititipkan kepada kita, dan memahami bahwa semua ini merupakan rencana dari Allah. Dengan sikap menerima, maka kita dapat menemukan dan mengupayakan
hal-hal apa yang dapat kita berikan dan kita lakukan untuk anak-anak yang dititipkan untuk kita didik. Sukacita dalam mendidik dan mengajar pun akan kita dapatkan jika kita mampu menempatkan diri kita sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak sampai mereka dapat memilih dan menentukan jalan yang terbaik untuk perkembangan dirinya. Sukacita dan kebahagiaan juga akan kita peroleh karena itu merupakan hasil dari segala kasih dan sikap menerima yang sudah kita berikan kepada mereka. Sikap yang dapat kita teladan dari Santo Yusuf sebagai pendidik yang lain adalah sikap rendah hati dan sederhana dalam mengajar. Santo Yusuf menyerahkan segala keputusan kepada Yesus karena ia sadar Yesus bukanlah miliknya. Ia adalah milik Allah Bapa. Begitu pula dengan anak-anak yang kita didik. Mereka bukanlah milik kita. Tetapi kita boleh mendapat kepercayaan dari orang tua agar kita juga berperan dalam mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang bertumbuh kembang dengan baik serta penuh tanggung jawab. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama kembali belajar dari teladan Santo Yusuf untuk menerima dengan terbuka, rendah hati, dan selalu bersikap sederhana dalam mengajar anak-anak yang Allah percayakan untuk kita didik. Kita mohon rahmat Allah melalui perantaraan Santo Yusuf, sang pendidik sejati, agar kita selalu dilimpahi dengan hati yang sukacita dan penuh semangat saat kita memberikan pengajaran kepada setiap anak-anak yang dipercayakan kepada kita untuk kita didik. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi pemimpin gereja, Bapa Suci, para uskup, serta para imam dan semua pelayan sabdamu. Allah Maha Rahim, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja kami yang telah Engkau pilih untuk selalu teguh dalam iman mewartakan karya keselamatanmu dimanapun tugas pelayanan mereka saat ini. Jadikanlah mereka alat-Mu agar firman-Mu benar-benar nyata, hadir dalam diri setiap orang yang hadir dan mendengarkan kabar tentang kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa kami, ya Bapa, kami mohon. Berikanlah rasa tanggung jawab dan cinta kasih kerahiman-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar dengan sadar akan tugasnya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di situasi pandemi COVID-19 ini, terutama dalam membantu orang-orang yang kekurangan dan menderita. Hindarkanlah juga para pemimpin bangsa kami dari sikap tamak dan lebih mengutamakan kepentingan bersama demi keberlangsungan hidup bersama yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh profesi yang bernaung pada kongregasi FSGM. Bapa, kami berdoa bagi seluruh karyawan yang bernaung pada kongregasi FSGM, tenaga kependidikan, tenaga medis, pekerja sosial, karya pastoral, dan semua bentuk profesi di kongregasi FSGM. Berikanlah kepada kami kesehatan dalam karya yang kami jalani, serta rasa gembira dalam bekerja dengan didasari cinta pada sesama, agar apa yang kami lakukan menjadi bagian dari tugas pewartaan-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga pendidik dimanapun berada, Allah yang Maha Rahim, Santo Yusuf telah mengajarkan
kami bagaimana menjadi pendidik di situasi saat ini. Berilah pada kami tenaga pendidik agar penuh iman, tanggung jawab, serta kerahiman-Mu. Bersedia untuk ditempa menjadi pendidik yang semakin kreatif, terbuka, dan dinamis dalam mendidik peserta didik yang Engkau percayakan pada kami yang nantinya akan membawa dunia menuju perubahan yang semakin maju. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peserta didik di bawah naungan Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung dan Jakarta. Tuhan, kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih Kau perbolehkan dan Kau percayakan untuk mendidik putra-putrimu di unit sekolah kami masing-masing. Kami mohon berilah semangat kepada para peserta didik kami saat belajar, serta tumbuhkanlah dalam jiwanya cita-cita yang luhur sebagai bekal masa depan mereka di masa mendatang. Sembuhkanlah para peserta didik kami yang sakit akibat COVID-19 ini. Berilah mereka penghiburan agar mereka dapat segera sembuh dan kembali berkumpul dengan teman-temannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemulihan dunia karena dampak COVID-19, Allah yang Maha Kuasa, kami mohon rahmat belas kasih-Mu karena diterjang cobaan pandemi COVID-19. Lindungilah kami yang sehat dari serangan COVID-19 dan berilah kekuatan serta pemulihan bagi yang terpapar COVID-19, terutama anak didik dan orang tua ataupun Bapak Ibu guru, agar kami tetap terus berpengharapan terhadap rencana keselamatan-Mu. Juga bagi korban yang telah meninggal, semoga mereka mendapatkan kebahagiaan bersama Bapa di surga. Tidak lupa juga kami berdoa bagi para tim medis agar mereka selalu dalam keadaan sehat dan berilah pendampingan saat tugas pelayanannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kepada Santo Yusuf. Salam ya penjaga Sang Penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Tuhan mempercayakan putra kesayangannya. Padamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, hadirlah juga sebagai seorang bapa bagi kami, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Mohonkan bagi rahmat, belas kasihan serta keberanian, dan lindungilah kami dari setiap kejahatan. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Berkat kemurahan-Mu kami dapat mengenal Santo Yusuf lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Dari pribadi Santo Yusuf, kami dapat meneladan sikap rendah hati, ketaatan dan tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan Yesus. Kami mohon semoga di dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik, kami dapat meneladan semangat Santo Yusuf di dalam mendidik putra-putri yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mohonkan doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mengakhiri doa novena kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir saat ini, orang-orang yang kita doakan, sanak keluarga kita, aktivitas serta perjalanan hidup kita, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, doa novena Santo Yusuf hari kelima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus mewartakan kasih Allah. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup, Santo Yusuf, doakanlah kami. Dengan demikian, doa novena hari kelima sudah selesai. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, baru saja kita ikuti bersama doa novena Santo Yusuf yang kelima dan menjadi akhir di dalam pertemuan kita pada hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada SD Fransiskus Kampung Ambon dan SD Fransiskus 1 Tanjung Karang
yang sudah bertugas untuk hari ini. Terima kasih pula kepada suster, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Bapak Ibu yang berada di Zoom bisa lambaikan tangannya. Oke, iya, kita akan bertemu kembali pada webinar selanjutnya tanggal 31 Agustus 2021. Saya pembawa acara mohon undur diri, saya kembalikan kepada Pak Patrick.